pentingnya integrated marketing communication itu. Jadi promosi, mengangkat produk itu, produknya Mas Ganjar. Kalau kita melihat Capres ini sebagai produknya Pak Prabowo, produknya Anies, itu harus dipasarkan dengan strategi pemasaran yang integrated. Nggak bisa cuma selesai di situ saja. Dan juga tidak bisa, dengan langkah-langkah monoton. Citra Indonesia memprediksikan kalau memang Pilpres ini gaya pemenangan, gaya strateginya masih seperti ini, saya bisa pastikan jumlah golput itu akan sangat besar di 2024. Ya Pak, nah kemudian juga ada nggak sih Pak kayak rencana capres-capres ini untuk generasi Z ini untuk dilibatkan dalam politik maupun pilpres nanti gitu Pak, ada nggak sih Pak? Kalau menyangkut rencana, jangankan rencana, wong strategi aja mereka nggak punya. Para capres ini, tim pemenangan ini, mendefinisikan Gen Z itu seperti apa, itu mereka nggak tahu kok. Mengkonstruksikan Gen Z ini seperti apa, boro-boro mengkonstruksikan, mendefinisikan aja mereka nggak paham. Kalau dari textbook jelas Gen Z adalah mereka yang lahir dari tahun sekian ke tahun sekian. Gen Z adalah pemilih pemula. Gen Z adalah orang-orang yang kreatif dengan perkembangan yang terjadi di dunia sekarang ini. Gen Z adalah orang-orang yang sangat memahami IT. Gen Z adalah yang memiliki gaya bekerja yang berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Gen Z adalah bla bla bla, banyak. Mereka tahu tuh, mereka baca. Tapi mendefinisikan benar-benar bahwa ini adalah generasi yang harus saya dekati dengan cara seperti ini, mereka nggak paham. Ini adalah menggambarkan Gen Z itu, mendeskripsikan Gen Z yang lebih clear, yang lebih detail. Mereka konstruksinya seperti apa juga mereka nggak paham. Jadi yang hal dasar aja mereka nggak paham. Mereka menganggap bahwa Gen Z itu seperti waktu mereka masih muda dulu. Ya kalau masih muda dulu ya begini aja selesai kok gitu. Tapi mereka nggak tahu bahwa sekarang berbeda. Deliberate-nya beda, liberality-nya juga beda. Semuanya itu berbeda gitu. Nah, sehingga itu menumbuhkan sebuah atmosfer yang berbeda. Di sana ada emosi yang berbeda, seperti saya bilang ada perkembangan psikologi yang berbeda. Nah, jadi bisa Putri bayangkan kalau mendefinisikan saja mereka nggak paham, mengkonstruksikannya saja mereka nggak paham, bagaimana mereka mau bicara tentang program pada Gen Z? Seperti yang Putri bilang, ada nggak mereka melibatkan Gen Z untuk memberi kontribusi? Terlibat lah, walaupun tidak memberi kontribusi, melibatkan Gen Z untuk mempersiapkan Indonesia di masa depan. Nggak paham. Jadi ada satu yang lucu aja. Misalnya dimulai Pak Jokowi deh yang mengangkat staf khusus milenial gitu kan. Staf khusus milenial. Staf khusus milenial itu kan jadi bahan olok-olok para Gen Z, para milenial. Karena mereka tahu milenial yang dipilih Pak Jokowi itu milenial yang seperti apa. Itu kan milenial soft gitu. Milenial yang nggak betul-betul mewakili karakter, mewakili mewakili bagaimana warnanya milenial itu nggak terwakili di situ gitu. Dan Pak Jokowi hanya memajangkan mereka, inilah staf khusus milenial saya, semoga mereka bisa lebih menyerap aspirasi, mengakomodir keinginan kaum milenial. Waktu itu kan anak-anak muda itu. Terus mereka mau ngapain? Pelangak-pelongok juga gitu. Terus nggak bisa juga menawarkan sebuah saluran-saluran yang bisa digunakan oleh kaum milenial. Jangankan mereka mau membuka saluran, menumbuhkan kreativitas. Bicara tentang dunia milenial sendiri mereka aja masih ngak-ngikok, masih nggak paham. Nah, terus sekarang mau dilanjutkan dengan bicara Gen Z dengan kayak seperti yang saya pernah lihat itu di media center TPN Ganjar Mahfud. Waktu itu Pak Mahfud belum bergabung. Ini loh jubir-jubir muda kita gitu. Yang
Orang-orang pada ketawa ngakak melihat jubir-jubir itu karena ketika dikenalkan mereka malah mengatakan saya lagi nyalek, saya ada di dapil sekian. Lah, kau hadir di situ itu untuk membantu Pak Ganjar agar suaranya bisa besar, bisa lebih besar dengan pendekatan pada Gen Z ini. Bukan dengan curhat mengatakan kau sedang nyalek. Jadi seolah-olah kau di situ jadi jubir anak muda, tapi minta leverage, minta didongkrak karena ada Mas Ganjar di situ. Jadi kepingin numpang gitu dengan popularitas Mas Ganjar, tapi mereka tidak bisa memberi kontribusi untuk pemenangan Mas Ganjar. Nah, bagi Citra Indonesia mengenalkan orang seperti itu fatal. Itu kayak kutu gitu ya. Berguna tidak, tapi bikin gatal-gatal. Berguna tidak, tapi bikin gatal-gatal. Nah, jubir nggak begitu. Jubir itu ya dia harus punya bukan hanya bukan hanya memahami bagaimana kandidat itu, tapi dia juga bisa memberi pencerahan-pencerahan pada generasi dia. Dia bisa menunjukkan kedekatan emosional, kedekatan psikologis yang membawa orang mau melihat siapa Mas Ganjar. Yang membuat anak-anak Gen Z melihat, oh Pak Mahfud itu begitu. Dengan perspektif Gen Z, gitu loh. Bukan perspektif jubir ortodoks. Nah, ini anak-anak muda malah pengen seperti orang-orang ortodoks itu di TPN ini gitu. Mana gagasan mereka, mana kreativitas mereka untuk merangkul? Nggak ada. Ini sudah sebulan lebih loh mereka itu nongkrong jadi jubir anak muda gitu. Tapi enggak. Saya melihat waktu dijejerkan di belakang, duduk di belakang, dari ekspresinya aja udah bisa saya ukur bahwa nggak bisa calon presiden mengandalkan orang-orang seperti itu untuk memenangkan dirinya, apalagi untuk meraih simpati Gen Z. Enggak, jauh lah itu. Toh setelah itu juga misalnya Mas Ganjar bertemu dengan pekerja seni, dengan budayawan, Gen Z tidak bisa, jubir-jubir muda itu enggak ada eksistensinya di situ, tidak bisa terlibat, tidak bisa lebih memberi warna, tidak bisa memberi kedekatan antara para budayawan, para seniman dengan apa itu namanya ya, daya tarik atau kedekatan ya, keterlibatan Gen Z di situ nggak ada. Padahal dengan jubir-jubir muda ini harusnya dia bisa tuh merangkul Gen Z lebih terlibat di acara-acara seperti itu. Walaupun mungkin yang datang itu seniman senior, budayawan senior, it doesn't matter as long as you know how to, gitu kan. Cuma masalahnya memang nggak ngerti. Ya memang mereka tidak terlatih kok untuk melakukan gerakan kampanye politik. Mereka cuma taunya presenting, wah kita begini, kita begini. Cuma itu, jadi masih terbatas. Iya, betul kata Bapak tadi. Jika capres-capres ini tidak punya strategi yang membuat Gen Z memilih mereka itu, jadi bakal ada golput ya Pak. Kebanyakan sekali nanti ujungnya malah golput. Sedangkan Pilpres ini sebentar lagi gitu Pak. Ya, sangat disayangkan sih. Sangat disayangkan karena kalau jumlah golput itu membesar, kredibilitas calon yang terpilih nanti juga tidak terlalu kokoh. Dia akan lebih mudah mengalami guncangan-guncangan politik karena dukungan dia tidak besar. Memang dia pemenang Pilpres, tapi secara de facto, secara kekuatan politik dia tidak kuat karena golputnya terlalu banyak. Nah, meski Citra Indonesia sinis kepada tim pemenangan capres-capres ini terkait Gen Z, Citra Indonesia tetap berharap agar mereka mengerti bagaimana cara mendekati Gen Z itu. Ya kalau sampai pusing banget, sampai mumet banget, ya sewa aja Citra Indonesia lah. Beres itu. Cuma ya memang tidak akan terlalu maksimal karena waktunya sudah sangat mepet. Mendekati Gen Z itu nggak bisa kita datang terus kita bilang, "Oh, kumpul, kita pilih Ganjar, kumpul, kita pilih Anies. Ayo kumpul-kumpul, ada Mas Gibran." Nggak bisa, nggak seperti itu, nggak segampang itu ngumpulin Gen Z dan mau memilih. Tapi padahal para capres ini mereka sudah, maksudnya berkunjung lebih ke tempat-tempat yang dominan itu isinya Gen Z, seperti misalkan kampus-kampus yang dikatakan Bapak tadi, kemudian ke tempat-tempat nongkrong anak-anak muda gitu. Mereka dominan sekarang ke sana gitu Pak. Iya, tapi kan Gen Z kan nggak butuh kehadiran fisik sebenarnya.
jelas kehadiran fisik punya nilai tambah. Kehadiran fisik punya punya peluang untuk bisa cepat meraih simpati. Tapi ketika kehadiran fisikmu malah menjadi pertanyaan, ketika kehadiran fisikmu tidak membuat mereka melihat dirimu jadi keren, kehadiran fisikmu tidak melihat bahwa kau adalah calon presiden yang bisa diharapkan, itu bisa jadi kontraproduktif. Jadi mendekati milenial, nah ini kita buka lagi tuh strategi Citra Indonesia. Mendekati milenial itu nggak perlu kehadiran fisik. Kehadiran fisik itu penting, tapi nggak perlu intens. Karena buat apa juga intens kalau nanti ujung-ujungnya anak-anak muda ini mengatakan, lu datang cuma mau cari muka, lu datang memang mau kampanye, ya sontoloyo tuh, capres datang cuma bikin kita capek. Ya ngebosenin, kemarin ngomong gitu, sekarang ngomong gitu-gitu lagi. Gimana coba kalau misalnya capres melakukan itu dan dia mengatakan kita memang sudah punya program untuk datang ke beberapa titik komunitas-komunitas Gen Z gitu. Tapi setelah pulang malah Gen Z-nya sebel sama dia. Nah, itu kan harus ada tim yang cermat, tim yang cerdas, tim yang memang benar-benar mengerti. Jadi nggak mudah mendekati Gen Z kalau nggak tahu caranya. Tapi kalau tahu caranya mah gampang banget. Itulah. Tapi ya sudah sih. Kita tinggal nunggu aja. Kalau disuruh kita kerja. Berarti sejauh ini memang belum ada capres-capres yang bikin tertarik Gen Z gitu ya Pak? Ya menurut Putri gimana? Belum sih Pak, kalau menurut Putri sendiri. Iya kan? Gitu. Belum ada yang Putri tertarik gitu, capres mana. Iya, kamu gitu. Kan Gen Z Putri. Betul. Jadi memang betul kalau dikatakan Gen Z itu belum menentukan pilihannya yang sebenar-benarnya. Nah, itulah. Jadi itu menjadi tantangan dan ini mudah-mudahan tetap menjadi perhatian para capres karena keterlibatan Gen Z dalam pemilu itu penting. Karena dari situ kita akan bisa melihat bergembiranya kita berdemokrasi. Di situ kita melihat apa pentingnya kita berdemokrasi dan di situ dilihat bagaimana tingkat tanggung jawab bangsa ini untuk memilih presiden yang memimpin mereka dalam 5 tahun ke depan itu. Iya. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk tema kita hari ini. Terima kasih juga untuk penonton Citra Indonesia yang telah menyaksikan dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe channel Citra Indonesia. Kami jamin Anda menang.